La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah semuanya sehat semuanya ya. Bagi yang hari ini masih sakit, Rabbi doakan mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Bagi yang hari ini masih sehat, mudah-mudahan hari ini kesehatannya lebih baik daripada hari sebelumnya. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah secara sirri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini Allah berkenan mengizinkan pada kita semuanya untuk memahami apa yang kita pelajari. Ala diniya Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Anak sekalian, kalian masih ingat gak dengan materi kemarin? Insya Allah masih ingat semuanya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Quran Surah Al-Furqan ayat 63 beserta terjemahan dan kandungannya. Kemudian Quran Surah Al-Isra ayat 27 beserta terjemahan dan kandungannya. Kali ini kita akan membahas inti dari kedua ayat kemarin. Jadi hari ini kita bahas adalah tentang rendah hati, hemat dan sederhana, meliputi dari definisi, ciri-cirinya, contoh perilakunya, dan hikmah dari perilaku ketiga sifat tersebut. Oleh karena itu, silakan kalian simak video berikut ini dengan seksama supaya kalian bisa memahami secara utuh. Silakan menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, contoh perilaku, dan hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan satu, kita bisa memahami apa itu pengertian rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian ciri-ciri perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana, dan hikmah berperilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati secara bahasa, rendah artinya bahwa hati adalah organ badan pada manusia yang berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian kanan atas rongga perut yang berfungsi menghasilkan empedu. Secara istilah, rendah hati juga bisa diartikan sebagai bahasa Arab tawadhu, yang berarti sikap diri yang tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Adapun ciri-ciri rendah hati, yang pertama adalah satu, orang tersebut tidak sombong. Yang kedua, selalu menghormati orang lain. Yang ketiga, tidak merasa lebih dari siapapun. Yang keempat, ketika dia dipuji, dia tidak besar kepala. Yang kelima, berbicaranya sangat lembut. Yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh sikap rendah hati pada saat di rumah, satu, misal seperti ini, selalu berkata dengan sopan dan lemah lembut pada orang tua. Yang kedua, menghormati seluruh anggota keluarga. Kalau rendah hati ketika berada di sekolah, semisal selalu berkata sopan dan lemah lembut kepada bapak ibu guru, menghormati seluruh warga sekolah. Kalau diterapkan di masyarakat, sama. Contohnya, semisal selalu berkata sopan dan lemah lembut kepada orang yang lebih tua di antara kita. Kemudian, selalu berkata sopan dan lemah lembut kepada orang lebih muda di antara kita. Yang ketiga, menghormati seluruh anggota masyarakat tanpa memihak kepada siapapun. Hikmah rendah hati
Ketika orang itu memiliki rendah hati, maka orang tersebut tidak akan sombong. Ibaratnya seperti di atas langit masih ada langit lagi. Yang kedua, hikmah dari rendah hati yang kedua adalah seseorang akan selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, orang tersebut akan dekat dengan Allah dan seluruh manusia dan tidak akan dibenci oleh manusia. Yang keempat, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari rendah hati. Sekarang masuk ke perilaku hemat. Secara bahasa, hemat itu artinya tidak boros dan teliti. Secara istilah, sikap berhati-hati dalam membelanjakan atau menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Adapun ciri-ciri hemat, satu, tidak berlebihan dalam hal apapun, tidak suka berfoya-foya atau berlebihan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu sesuai kebutuhan dan keperluan saja. Yang keempat, pandai bersyukur kepada Allah. Yang kelima, tidak memiliki sifat hasud atau iri hati. Adapun contoh sikap hemat, contoh misalnya ketika di rumah kita mematikan lampu ketika di siang hari atau pagi hari. Yang kedua, makan minum secukupnya. Contoh ketika hemat diterapkan di sekolah, misal selalu menyisakan sebagian uang saku kita untuk ditabung. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk digunakan belajar, bukan untuk digunakan untuk tidur-tiduran. Contoh sikap hemat ketika di masyarakat, misal selalu berbicara sesuai dengan keperluan dan sesuai keperluan kepada tetangga, tidak berlebihan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya pada saat berwudu di tempat ibadah atau di masjid. Adapun hikmahnya di sini ada 4. Yang pertama, seseorang tersebut diajarkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang selalu pandai menabung. Yang kedua, mengajarkan pada manusia untuk tidak berlebihan dalam hal apapun. Yang ketiga, hikmahnya ketika orang itu memiliki sikap hemat, semakin dekat dengan Allah dan jauh dari kekufuran. Yang keempat, mengajarkan bahwasanya orang tersebut untuk selalu disiplin dalam hal apapun dan lakukan apapun. Berikutnya sekarang kita bahas tentang sederhana. Sederhana secara bahasa artinya bersahaja dan tidak berlebihan. Secara istilah, sederhana adalah seseorang yang berprinsip dan hidup apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Ciri-ciri sederhana, 1. Tidak berlebihan dalam hal apapun, tidak suka memamerkan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, berpenampilan apa adanya, pandai bersyukur kepada Allah dan tidak memiliki sifat hasud atau iri hati. Ini hampir sama dengan ciri-ciri sifat hemat tadi. Adapun contoh sikap sederhana kalau diterapkan di rumah, misal mau merawat rumah dengan baik, makan dan minum secukupnya. Kalau diterapkan di sekolah, contohnya selalu memakai seragam sesuai aturan sekolah, tidak menggunakan seluruh uang sakunya untuk jajan ke kantin sekolah, alias menyisakan sebagian uangnya untuk ditabung. Kemudian kalau diterapkan di masyarakat, contoh sikap sederhana, selalu berpenampilan tidak berlebihan di masyarakat, berpenampilan sesuai kemampuannya. Ketika kita sholat, ya memakai gamis atau memakai baju takwa. Jangan ketika kita sholat memakai kaos seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya adalah tidak gengsi, bergaul dengan teman atau orang yang kemampuan apapun itu, baik ekonomi, pikiran dan sebagainya, di bawah kita. Jadi tidak memilih-milih seperti itu. Hikmah dari hidup sederhana itu adalah 1. Manusia diajarkan untuk pandai bersyukur sama. Yang kedua, memiliki banyak kawan, pasti hikmahnya. Yang ketiga,
orang tersebut pasti selalu percaya diri dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, tidak malu dengan kondisinya. Dalam kondisi apapun dia tidak akan malu, baik itu ketika susah, duka maupun senang. Seperti itu. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan evaluasi pertemuan kali ini pada link Google Form yang saya bagikan di Google Classroom. Yang kedua, jangan lupa pada pertemuan berikutnya kalian semuanya nanti akan melaksanakan ulangan harian online, ya. Jangan lupa dipelajari video yang pada pertemuan kemarin dan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, itu tadi penjelasan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mulai dari definisinya, ciri-ciri perilaku, contoh perilakunya, dan hikmahnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini kita bisa memahaminya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pertemuan berikutnya persiapkan mulai hari ini ulangan harian bab tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.